Oke, halo adik-adikku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk adik-adikku semuanya. Oke, tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Oke, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya masih dalam program kebanggaan kita, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Kids. Oke, adik-adikku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan materi perbandingan dan juga materi presentase. Jadi setelah kakak melanjutkan terkait dengan materi sisa kemarin dari perbandingan, kita langsung masuk nanti dalam materi yaitu persentase ya. Nah, soal nomor 6 kita baca sama-sama. Tasya meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta yang akan diangsur selama 8 bulan dengan bunga ini salah ya, 12%. Nah, terus tentukan besar angsuran tiap bulannya. Nah, di sini ini kakak boleh revisi sedikit soalnya ya. Ini yang dari awal ini kuncinya nanti nggak ada. Jadi kakak revisi soalnya dulu ya. Ini awalnya ini adalah 8 juta ya. Nah, katanya meminjam sebanyak 8 juta. Nah, di sini terbalik ya. Di sini harusnya 10 bulan. Nah, bunganya di sini maaf ini salah, A-nya dihapus ya. A-nya 12% per tahun. Nah, tentukan besar angsuran tiap bulannya ya. Angsuran tiap bulannya. Oke, jadi kita lihat dulu nih, Tasya meminjam uang di koperasi. Nah, meminjam berarti ini kan sama dengan modalnya. Nah, ini adalah M. 8 juta ini adalah M. Nah, terus 10 bulannya ini, ingat tadi 10 bulan itu kan berkaitan dengan waktu ya. Berarti ini W. Nah, ini 12% ini adalah B persen atau bunga yang ditetapkan di bank tersebut. Nah, tentukan besar angsuran tiap bulannya. Berarti yang ditanyakan adalah tentukan angsuran per bulannya. Oke, cara mengerjakannya gimana nih Kak? Langsung kita jawab ya. Ini kan berkaitan dengan bunga ya. Kita cari tahu dulu nih, kalau dia meminjam uang sebanyak 8 juta, berarti berapa kira-kira bunga yang harus dikembalikan ke bank? Karena seperti itu ya, biasanya kalau kita meminjam sekian, berarti kita harus mengembalikan lebih banyak dari yang awalnya kita pinjam, alias kita tentukan dulu berapa jumlah bunga dari modal yang dipinjam oleh si Tasya. Nah, kita lihat dulu, ingat tadi rumus untuk bunga. Bunga ini adalah berapa jumlah uang yang dikembalikan dari modal yang dipinjam ya. Nah, bunganya ini adalah rumusnya tadi B persen dikali dengan modal dikali dengan waktu atau tenor pada saat meminjam uangnya. Nah, di sini dibagi dengan 12% karena dia menggunakan per tahun. Jadi Kak, kalau misalnya nanti di soal mengatakan bahwa bunga 12% per 6 bulan atau per 2 tahun, nah berarti boleh nanti kalian rubah 12-nya di sini menjadi 24. Misalnya di sini tulisannya adalah 2 tahun ya. Nah, berarti boleh 2 kali 12, berarti nanti pernya adalah 24. Jadi nanti boleh ditulis di sini dirubah jadi 24. Tapi kebetulan ini kan per tahun ya. Jadi tetap kita tulis di sini adalah 12. Jadi tergantung konteks soalnya mengatakan berapa bunga dari bank tersebut, dikategorikan dalam per tahun atau per 5 tahun, bisa jadi juga ya. Nah, langsung saja kita masuk dalam pengerjaan soalnya. Nah, ingat kita cari dulu bunganya supaya nanti setelah bisa mengetahui jumlah bunganya, berarti nanti bisa diketahui berapa jumlah angsuran per bulannya. Oke, nah di sini untuk soalnya kita cari dulu berapa sih bunganya. Nah, bunga ketika meminjam tadi berapa bunga persen dari bank? 12 ya. Nanti dikali dengan modalnya
yang dipinjam 8 juta. Terus nanti waktu tenor untuk meminjamnya adalah 10 bulan dibagi dengan 12 karena ada 1 tahun. Nah, ini cara mengerjakannya langsung saja kita hapus. Ini kan dia 12 ya, berarti mati satu-satu. Terus ini ada persen. Ingat persen itu berarti dihapus 2 nol ya. Nah, ini 1, ini 2. Berarti sudah dapat jawabannya adalah 800.000. Nah, ini baru apa, Bu? Bunga. Tapi yang ditanyakan di soal kan tentukan besaran angsuran tiap bulannya. Nah, ingat 800 ini adalah bunga yang harus dikembalikan bersama dengan modal yang dipinjam di awalnya. Berarti kalau kita mau mencari berapa angsuran per bulan, nah berarti modalnya tadi ditambah dengan berapa bunga, nanti dibagi dengan berapa jumlah waktu yang adik-adik ini kan ya. Berapa jumlah waktu yang digunakan untuk mengangsur. Ini mengangsur pinjaman modal yang diberikan dari bank ya. Ini kakak kotakkan dulu biar kalian bisa mencari nanti angsuran per bulannya. Ini rumus untuk mencari angsuran per bulan ya. Jadi boleh langsung kita kerjakan. Nah, di sini modalnya tadi 8 juta ya, ditambah dengan 800.000 bunga yang didapat karena meminjam 8 juta dibagi dengan 10. Nah, ini jawabannya berapa ya? Nah, kalau kita lihat kan 10-nya boleh dimatikan 1 nolnya, berarti menjadi sama dengan 880.000. Ini jawaban untuk mencari angsuran per bulannya, karena ingat modal awal ditambah dengan bunga yang didapatkan karena meminjam di bank terus dibagi dengan waktu atau tenornya, berarti dapatnya adalah 880.000. Jawabannya apa, Charlie? Sejauh ini paham ya terkait dengan soal untuk persentase ya.